Pria galau. Tentu saja kau harus mengantarku ke kamar istriku, Juna. Ah, baik Tuan Muda. Mari saya antarkan. Juna memegang tangan Rasya, lalu membantu Rasya keluar dari ruang kerja menuju ke kamar utama. Kapan mataku bisa sembuh ya? Celetuk Rasya mengobrol santai dengan Juna. Anda jangan khawatir Tuan Muda. Saya yakin itu tidak akan lama, dan Anda akan segera pulih kembali. Juna berusaha menghilangkan kepanikan dalam diri Rasya. Tentu saja ini juga adalah harapan terdalam di hati Juna. Rasya tidak bicara lagi, hanya tersenyum menanggapi pernyataan Juna. Lalu Juna sudah mengetuk pintu kamar Lucky. Tok tok tok, tidak ada jawaban. Tok tok tok, tidak ada jawaban. Tok tok tok, sama, tidak ada jawaban. Lucky tidak membukakan pintu untuk Rasya. Handle pintunya juga terkunci Tuan Muda. Juna mencoba untuk membuka pintu tapi tidak bisa. Apa kau yakin dia benar-benar cemburu? Rasya berbisik pada Juna. Sepertinya iya Tuan Muda. Juna bicara sedikit meringis. Ngeri juga ya orang yang sudah menikah sampai dikunciin begini. Untung aku belum menikah. Dan aku belum punya seseorang yang... Juna tidak berani melanjutkan kalimat dalam hatinya. Karena terasa getir dan sakit. Juna lebih memilih untuk membantingkan pikirannya ke pekerjaan yang sudah diberikan oleh Rasya. Kiana, kau masih tidak mau membuka pintu untukku? Aku tahu kamu mendengarku. Aku akan tidur di luar sini kalau kau tetap tidak membuka pintu. Teriak Rasya memanggil Lucky lalu kemudian beralih kepada Juna. Kau tinggalkan aku pergi Juna. Aku akan menunggu istriku di depan sini. Rasya berbicara masih sambil berbisik. Apa Anda yakin Tuan Muda? Juna agak khawatir dengan keputusan Rasya. Rasya mengangguk. Kau pergilah. Dia tidak akan membukakan pintu kalau kau masih ada di sini. Dan jangan mengintip apapun. Cepat masuk ke dalam kamarmu. Bisik Rasya pada Juna yang langsung diaminkan oleh Juna. Meninggalkan Rasya di depan pintu kamarnya. Dan Juna masuk ke kamar tamu yang dulunya adalah kamar yang ditempati oleh Lucky. Rumah ini punya 2 kamar saja. Di luar kamar pembantu, sehingga semua barang-barang Lucky memang sudah dipindahkan ke kamar Rasya dan kamar sebelahnya menjadi kosong. Klek. Juna menutup pintu kamarnya dan langsung merebahkan tubuhnya di tempat tidur sambil menutup matanya. Kenapa sulit sekali mengusirmu dari pikiranku? Aku sudah berusaha sangat keras untuk melupakanmu. Tapi setiap saat wajahmu terus saja terulang di hadapanku. Aku tidak punya fotomu. Tapi senyuman manismu selalu saja lewat di hadapanku. Aku sudah berusaha untuk melupakanmu sebagai loyalitasku kepada keluargamu. Tapi kau tetap mengganggu pikiranku. Kenapa kau harus mengatakan kalau kau mencintaiku? Kau sangat berani sekali nona muda. Harusnya kau tahu kalau cintamu itu adalah cinta terlarang. Kau harusnya mencari laki-laki yang memang sederajat denganmu. Bukan seorang ajudan sepertiku. Aku akui, kau memang cantik. Aku juga merasakan gugup ketika membawamu terbang dengan para layang. Mencium aroma wangi rambutmu, mendengar gelak tawamu, melihatmu tersenyum membuat hatiku bergejolak. Pikiran ini. Juna memukul-mukul kepalanya sendiri berusaha untuk merubah frekuensi pikirannya dari memikirkan Riri ke hal lainnya. Juna merubah posisinya menjadi duduk dan menghubungi beberapa anak buahnya untuk membuat agenda kerja berdasarkan apa yang tadi diperintahkan oleh Rasya. Mulai dari meminta pertanggungjawaban keuntungan kafe, mengambil aset-aset prayoga yang masih digunakan oleh Audrey. Juna juga menonaktifkan kartu kredit yang ada di tangan Audrey. Setelah itu, Juna mulai menyusun agenda untuk pergi ke kampus tepat di mana Nada dulu kuliah dan juga mencari tahu lebih lanjut
Latar belakang keluarga Lucky berdasarkan foto pengantin dan tempat di mana mereka dulu melangsungkan pernikahan. Karena hanya itulah data yang dimiliki oleh Lucky. Tanggal resepsi masih bisa terbaca dari catatan di belakang foto pengantin yang sudah dicatat oleh Juna. Inilah yang dimanfaatkan oleh Juna, mencari data pasangan yang menikah pada tanggal tersebut. Fotonya juga sudah disimpan ulang di handphone Juna. Juna cukup ahli untuk hal semacam itu, karena Sandi sudah melatihnya sejak kecil, dan juga sudah menanamkan loyalitas kepada Juna untuk meneruskan pekerjaannya di keluarga Prayoga. Pembagian tugas sudah dilakukan. Tinggal bagaimana besok aku melihat progres yang mereka dapatkan. Aku sendiri tidak mungkin bisa meninggalkan Tuan Muda, sehingga aku harus membagi pekerjaan ini dan memastikan mereka semua mengerjakan sesuai dengan cuklak. Gumam Juna dalam hatinya, dan hendak menyimpan handphonenya. Apa kau masih marah padaku? Sebuah pop-up notification pesan masuk muncul di handphone Juna, yang membuat hati Juna kembali bergetar. Pesan dari seseorang yang tidak pernah absen setiap harinya mengirim kepada Juna, tapi tidak ada satupun pesan darinya yang dibalas oleh Juna. Semua dibaca, tapi tak pernah dibalas. Aku sudah melakukan segala hal untuk membuatmu tidak mendekat padaku lagi, tapi kau masih saja menghubungiku. Apalagi yang harus aku lakukan untuk membuat kau menjauh padaku? Apa aku harus berpura-pura sudah memiliki pacar? Aku rasa itu ide bagus. Aku tidak bisa membiarkanmu terus-terusan berharap padaku. Kalaupun aku memiliki perasaan padamu, bukan berarti aku akan membiarkan diriku membuat perasaan itu menjadi semakin besar. Kau berhak untuk mendapatkan laki-laki yang lebih baik daripada aku yang sederajat denganmu. Dan tentu saja, direstui oleh kedua orang tuamu. Hati Juna sangat sedih dan terasa sakit ketika membaca pesan masuk dalam handphonenya. Tapi dirinya tidak berani untuk menunjukkan perasaan yang sebenarnya pada si pengirim pesan. Juna memilih untuk menaruh handphonenya di atas nakas dan menggulung tubuhnya sendiri dalam selimut, mencoba untuk tidur walaupun matanya belum mengantuk. Ini karena masih jam 8 malam. Alhasil, Juna hanya gulang-guling di tempat tidur. Masih mencoba menghapus foto gadis manis yang ada di otaknya, menggantinya dengan pekerjaan-pekerjaan yang menumpuk. Ter. Kali ini teleponnya bergetar, membuat Juna bangun ke posisi duduk dan mengambil handphonenya. Tapi tidak ada reaksi pada Juna, hanya memandang layar teleponnya dan tidak melakukan apapun, lalu menaruhnya kembali di atas nakas. Wow, kau sudah mulai berani sekarang. Hari ini kau tidak saja mengirim pesan padaku, tapi kau juga menelponku. Oh Tuhan, berikanlah aku kekuatan untuk tidak menanggapi nona muda ini. Aku tidak bisa membiarkan diriku terjebak pada cinta yang tidak seharusnya. Tolong lindungi aku Tuhan. Aku tidak mau menyakiti hati keluarga Prayoga. Bagaimanapun juga, keluargaku berhutang budi pada keluarga mereka. Dan aku tidak mau mencederai loyalitas keluargaku. Ayahku bisa membunuhku kalau misalkan aku mengikuti keinginanmu nona muda. Juna ngeri sendiri melihat telepon masuk ke handphonenya dan langsung menaruhnya lagi. Lalu duduk menjauh dari handphonenya sambil menekuk kakinya dengan tangannya memeluk kakinya dan kepalanya menunduk menempel pada tulang lututnya, bagaikan anak kecil yang mendapatkan hukuman dari orang tuanya. Malam ini untuk Juna tidak terlalu bagus. Setelah beberapa kali Riri menelpon Juna, hati Juna menjadi galau dan ada rasa bersalah juga karena tidak mengangkat telepon Riri. Malam ini cukup berat untuk Juna, karena dirinya tidak bisa tidur dan bayangan Riri terus-terusan masuk ke dalam kepalanya. Apapun sudah dilakukan oleh Juna untuk melupakan Riri, tapi matanya tetap tidak bisa terpejam.
Dan pikirannya tetap bekerja mengulang wajah cantik Riri bagaikan matahari yang terbit berulang dari timur setiap paginya. Lalu bagaimana dengan Rasya dan Lucky? Apakah nasib mereka malam ini lebih baik daripada Juna?